Bentar. Maaf ya Pak. Ya, mohon izin Ibu Rosa, bisa diceritakan bagaimana bertemunya di Jakarta sampai akhirnya di YC, profesi? Iya, pertama. Oke, silakan Bu, mohon izin waktunya. Ya, yang pertama kita bikin itu sebetulnya karena saya waktu itu kan tahun 2020 saya panik banget namanya suami sakit dan stroke, saya nggak punya pengetahuan dan nanti saya juga baru datang jadi saya terpaksa harus berhenti dari Vancouver, Kanada. Dari kerja saya di Vancouver, Kanada, saya harus kembali ke Jakarta untuk mengurus suami saya yang terkena stroke. Saya sangat minim pengetahuan dan saya nggak tahu alasan itu apa, harus bagaimana. Saya cari di internet, yang saya ketemu adalah satu orang yang namanya Pak Jati Suryanto. Saya nggak tahu Pak Jati ini bagaimana Pak, Bapak itu stroke itu bagaimana. Jadi akhirnya aku ketemu dan itu baru di internet ya Pak ya waktu itu ya. Situasinya COVID dan suami saya sebenarnya sangat susah ya untuk diajak komunikasi. Saya bilang, Pak Jati ini bagaimana? Itu bagaimana? Terus Pak Jati bilang, kita ini ada perkumpulan dan kita ini harus aktif. Saya kan kurang begitu mengerti. Nah, disinilah kita pertemuan. Nah, di sini mungkin Pak Jati bisa menjelaskan lebih lanjut cerita dramanya yang panjang itu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara PPSI itu kita harus mulai ceritanya dari tahun 2017. Di tahun 2017 itu kan saya udah stroke 2 tahun lalu bingung. Artinya kok nggak pulih-pulih, ini sebabnya apa toh kan gitu. Karena saya pengen tahu banyak, maka saya mencari komunitas. Saya berpikir ini saya harus tahu ketemu teman-teman komunitas supaya tahu banyak. Saya cari di Indonesia nggak ketemu. Harus saya mencari ada komunitas stroke dunia. Nah, disitulah saya ketemu ada Robi, ada Steven, ada Bu Sri Sugiyati dari Tangerang, lalu Mas Herfahmi dari Temanggung. Nah, saya dan Mas Herfahmi itu kemudian membuat grup Facebook namanya The Strokers dan grup WA namanya The Strokers. Nah, dari situlah saya mengembangkan. Ternyata betapa masalah stroke itu luar biasa yang sebelumnya tidak saya bayangkan. Nah, di grup-grup stroke itu banyak sekali teman stroke yang mengeluh dan bertanya tentang stroke-nya itu. Nah, disitulah saya mencari sumbernya, kemudian saya meringkas, saya tulis di grup stroke itu sebagai pengetahuan. Berkembang terus 2017, 18, 19, 2020 itu kemudian ada COVID. Nah, itu persoalan besar di situ. Karena ada COVID, maka saya membuat acaranya webinar. Karena banyak di rumah kan, nggak bisa keluar kemana-mana. Lalu saya membuat webinar namanya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 itu webinar stroke yang 2 minggu sekali namanya latihan fisioterapi bersama, FISBAR ya. Fisioterapi bersama se-Indonesia dibimbing oleh fisioterapis profesional 2 minggu sekali. Nah, Agustus sampai Desember kemudian kita ngobrol-ngobrol, saya, Steven sama Pak Robi bersepakat untuk membuat organisasi. Ya, jadi kita membuat organisasi itu tanggal 2 Januari 2021, namanya Indonesian Strokers Club. Nah, itu berkembang, lalu sampai tahun 2022 itu mulai COVID-nya menurun. Nah, kemudian saya kan membuat grup WA-nya itu juga termasuk WA caregiver. Nah, ketemu Bu Rosa itu, saya masukkan di situ, kita banyak komunikasi.
kemudian tahun 2023 kita yang berencana ketemu, kebetulan Pak Philip dan saya itu ulang tahunnya bareng. Maka saya diundang beliau berdua itu untuk merayakan ulang tahun itu bersama gitu ya. Jadi itu paksa gitu. Pokoknya harus, wah ini sampai kayaknya waktu itu kan puasa tau, wah gimana ya, mau lebaran gitu kan. Ya udah berangkat. Ketemulah di situ saya, Pak Philip, Bu Rosa, Steven, Kang Haji, kemudian Robi itu, yang kemudian kita bersepakat memperbaiki kepengurusan. Ya, terus kita perbaiki kepengurusannya itu, lalu digagaslah legalisasi. Nah, legalisasi itu karena saya dari Jogja, kemudian kita serahkan pada Robi, Steven, dibantu oleh Bu Rosa dan Kang Haji, terutama yang Bu Rosa ini dengan teman-teman itu ada Dr. Debbie gitu ya. Akhirnya kita resmi membentuk namanya Persatuan Persatuan Penyintas Stroke Indonesia yang itu bulan Juni ya, bulan Juli ya. Iya, jadi waktu itu karena saya juga pusing tujuh keliling ya istilahnya. Waduh, ISC ditolak terus karena bahasa Inggris. Saya sebenarnya sudah bilang harus pakai PPSI, tapi ngotot nih, udah saya ngotot nggak bisa. Kita udah ISC. Padahal saya tahu ISC itu pasti nggak boleh karena berbahasa Inggris. Saya sampaikan pakailah PPSI, pada ngotot ya diem aja. Akhirnya nyerah juga dia. Akhirnya ketemu PPSI. Saya sama Dokter Devi ya, itu kan acaranya itu teman kita semua. Yaudah deh, kamu panggil 2 orang teman kamu. Notarisnya. Notarisnya itu Dokter sendiri juga panggil 2 teman kamu, lalu kita sahkan saja pakai nama ini. 1 kali ditolak. Saya diem aja, ini ngeyel bener ini orang ini. Tapi nggak apa-apa, namanya organisasi kan kita harus betul-betul memberi kesempatan anggota untuk berpendapat. Tapi saya dalam batin saya yang mana boleh gitu kan. Ya. Tapi kemudian kita solusinya bahwa kita masih menggunakan PPSI, tetapi logo ISC tetap kita pasang. Itu jalan tengahnya seperti itu. Saya menyangka logo tetapi tidak melupakan ISC di tengah-tengah. Karena logo kita tuh bulat, di tengah-tengahnya ada ISC yang itulah solusi yang terbaik ya. Iya. Sampai akhirnya dikenal secara. Kan saya biasanya pakai IT gitu ya. Saya buat logo, saya kasih tengahnya tuh ISC, kemudian disempurnakan ahlinya ini guru saya itu ahli ngotak-atik itu ya udah diganti. Terus diperbaiki, sekarang jadi seperti ini kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Terima kasih.